Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novia Angela MPD selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, nama saya Riko Ardian Saputra, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Fisioterapi, Prodi Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara, yang mana berguna untuk saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, dan tentunya berguna bagi kita semua untuk menambah wawasan. Sebelum itu, kita patut mengetahui apa itu berbicara. Oke, definisi berbicara. Berbicara ialah proses penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan dari pembicara secara lisan, sehingga lawan bicara mampu menerima serta memahami isinya. Berbicara menurut para ahli. Di sini saya menyisipkan 3 pendapat para ahli mengenai definisi berbicara. Yang pertama, Tarigan. Tarigan mengungkapkan bahwasanya berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran atau gagasan, perasaan secara lisan. Kemudian Kartini. Kartini mengungkapkan bahwasanya berbicara merupakan suatu peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, Baduduzen mengartikan berbicara dengan kata-kata, berpidato, dan bercakap-cakap. Pendapat Baduduzen ini lebih mengarah kepada jenis berbicara. Berbicara mempunyai tujuan. Tujuan berbicara menurut Jago dan kawan-kawan ada 3. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasikan. Yang ketiga, meyakinkan. Yang pertama, menghibur. Berbicara untuk menghibur artinya pembicara menarik perhatian pendengar dengan beragam cara, seperti humor, spontanitas, menggairahkan, kisah-kisah jenaka, petualangan, dan sebagainya, guna menciptakan suasana gembira pada pendengarnya. Yang kedua, menginformasikan. Berbicara untuk tujuan menginformasikan dilaksanakan ketika pembicara menginformasikan suatu pesan kepada pendengar, supaya pendengar mengerti dan memperluas pengetahuan pemahaman tentang suatu pesan tersebut. Yang ketiga, meyakinkan. Pembicara harus pandai menguraikan materi, disertai argumen yang kuat, bukti nyata, fakta atau contoh konkret, supaya pendengar tertarik dan merasa yakin. Reaksi yang diharapkan adalah timbulnya kesesuaian pendapat, keyakinan, dan kepercayaan pada diri pendengar atas persoalan yang dibawakan oleh pembicara. Tujuan berbicara menurut Koch and Winker dalam Tarigan dan Keraf, mereka mengungkapkan bahwa pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan, melaporkan, to inform. Yang kedua, menjamu, menghibur, to entertain. Yang ketiga, memujuk, mengajak, mendesak, meyakinkan, to persuade. Selanjutnya ada faktor-faktor penting dalam berbicara. Faktor-faktor penting dalam berbicara terbagi 2, yaitu faktor-faktor penunjang aktivitas berbicara dan faktor-faktor penghambat aktivitas berbicara. Faktor-faktor penunjang aktivitas berbicara. Dewi Sari mengungkapkan bahwa aktivitas berbicara memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan. Karena pada saat berbicara, setiap individu memerlukan, yang pertama, penguasaan bahasa, yang kedua, bahasa, yang ketiga, keberanian dan ketenangan, yang keempat, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Kemudian Arsyad dan Mukti mengemukakan untuk keefektifan berbicaranya, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan terdiri atas 1. Ketepatan pengucapan atau lafal. 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi atau intonasi. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi dan pemakaian kalimat.
Selanjutnya, sedangkan faktor non-kebahasaan yaitu yang pertama, sikap yang tenang, wajar, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan, penguasaan medan. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat aktivitas berbicara. Rusmiti dalam Cahyani mengungkapkan bahwa hambatan aktivitas berbicara terdiri atas hambatan yang datangnya dari pembicara sendiri atau internal, dan hambatan yang datang dari luar pembicara atau eksternal. Hambatan internal. Hal-hal yang dapat menghambat aktivitas berbicara ini sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Yang kedua, penguasaan komponen kebahasaan yang terdiri atas lafal dan intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur bahasa, dan gaya bahasa. Yang ketiga, penggunaan komponen isi, meliputi hubungan isi dengan topik, struktur isi, kualitas isi, dan kuantitas isi. Yang keempat, kelelahan dan kesehatan, fisik maupun mental. Hambatan eksternal. Hambatan eksternal meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, suara atau bunyi. Yang kedua, kondisi ruangan. Yang ketiga, medis. Yang keempat, pengetahuan pendengar. Demikianlah presentasi mengenai materi keterampilan berbicara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya punya satu pantun singkat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.